Oke guys, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membawakan alur cerita God Level Assassin, I Am the Shadow. Di awal cerita diperlihatkan telah terjadi pertarungan yang begitu dahsyat, sehingga terlihat arena pertarungan jadi porak-poranda. Lalu diperlihatkan seorang wanita berjalan memegang belati. Dia berkata, "Qin Feng, kau sungguh hebat, bahkan di bawah efek penuaan yang dipercepat 100 kali lipat. Kau masih berhasil membersihkan Ancient Gods Twins. Tapi Divine Artifact ini, Eye of Judgment, aku akan mengambilnya sekarang." "Oh, kenapa? Kenapa mengkhianatiku di saat seperti ini? Aku ini saudaramu Qin Xiaoyu. Qin Feng, kau hanyalah anak angkat yang diasuh oleh orang tuaku. Kau bahkan tidak memiliki darah yang sama denganku, dan kau berani menyebut dirimu sebagai saudaraku." Kemudian diperlihatkan seorang pria datang dari belakang Qin Xiaoyu. Dia berkata, "Xiaoyu, tidak seharusnya kau bicara seperti itu. Karena saudaramu ini benar-benar berguna." Qin Xiaoyu berkata, "Qin Feng, aku benar-benar harus berterima kasih kepadamu. Tanpa kamu, Song Fei, dan aku tidak akan pernah mendapatkan Divine Artifact ini. Untuk menguras seluruh masa hidupmu sekaligus, aku berusaha keras untuk mendapatkan Soul Stealing Blade yang sekarang tertancap di tubuhmu." Kemudian Song Fei berkata, "Jadi apakah kau menyukai hadiah perpisahanku?" Situasi dan kondisi Qin Feng semakin memburuk. Ia sekarat kemudian berkata, "Qin Xiaoyu, aku membesarkanmu setelah orang tua kita meninggal, serta mendukungmu di sekolah. Setelah game itu turun ke dunia kita, aku mempertaruhkan hidupku berkali-kali hanya untukmu. Aku benar-benar salah menilai dirimu, saudariku tersayang. Qin Feng, setelah orang tua kita meninggal, kau terus mencampuri urusan hidupku, memerintahku, dan mengendalikanku. Sebelumnya, saat sampai dan aku membutuhkan perlindunganmu, kau masih cukup berguna rumah, namun sekarang setelah kami memiliki Divine Artifact, satu-satunya nilaimu telah hilang." Lalu Song Fei melompat ingin memberi serangan ke Qin Feng. Ia berkata, "Qin Feng, matilah dengan damai saja. Aku akan menjaga Qin Xiaoyu dengan baik untukmu." "Sial. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja." Dengan sisa-sisa stamina yang masih ada, Qin Feng mencoba menahan serangan itu. Akan tetapi dia berakhir karena menerima serangan langsung dari Song Fei. Di detik-detik Qin Feng akan meninggal, ia mengingat kembali kejadian sebelumnya. Pada tahun 2025, God Forsaken Game itu muncul. Selama seseorang tertidur, mereka akan secara paksa ditarik ke dalam dunia game. Mata uang dalam game adalah masa hidup. Kematian menyebabkan hilangnya masa hidup, sedangkan membunuh monster memberikan masa hidup. Player dapat menghabiskan rentang hidup untuk membawa kemampuan dalam game mereka ke dunia nyata, menghancurkan tank dengan tangan kosong, mengiris pesawat dengan pedang, dan bahkan menahan ledakan nuklir dengan tubuh mereka sendiri. Sejak saat itu, dunia berubah drastis dan kekacauan menyebar. Aku berjuang untuk bertahan hidup bersama saudara perempuanku, menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan nyaris tidak berhasil masuk ke dalam top Global 100. Setelah mengatasi bahwa yang tak terhitung jumlahnya dan nyaris lolos dari kematian berkali-kali, akhirnya aku berhasil menaklukkan Ancient Gods Twins. Aku memperoleh Divine Artifact, Eye of Judgment. Akhirnya aku memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak. Tapi siapa sangka, harga dari kesuksesanku adalah pengkhianatan dari keluargaku satu-satunya. Jadi semua usahaku dalam hidupku tidak lebih dari sekedar campur tangan. Jadi semua perjalananku hanya membuka jalan bagi kesuksesan orang lain. Aku menolak untuk menerima ini. Jika aku bisa hidup lagi, aku hanya akan bertarung untuk diriku sendiri." Lalu tiba-tiba, Qin Feng terbangun dari tidurnya. Dia sangat kaget dan bertanya-tanya, "Ini di mana? Dunia nyata tak? Bukankah aku sudah mati?" Karena merasa bingung, Qin Feng mengecek handphonenya. Dia kaget mengetahui bahwa ini di tahun 2025. Dia berkata, "Mungkinkah aku terlahir kembali ke 9 tahun yang lalu,
Hari di mana God-Forsaken Game ada. Keesokan harinya, Qin Xiaoyu datang dan mendobrak pintu rumah. Dia berkata, "Qin Feng, kau benar-benar sudah di rumah? Kenapa kau tidak menjawab teleponku?" Qin Xiaoyu cincau ngomel-ngomel dan mengeluh kepada Qin Feng. Tetapi Qin Feng diam. Di dalam hati dia bilang, seperti yang diduga, pada hari God-Forsaken Game itu berlangsung, Qin Xiaoyu bertengkar hebat denganku karena Song Fei. Sebelum diam dimulai, Song Fei merupakan seorang idol papan bawah yang cukup terkenal. Dan Qin Xiaoyu merupakan fans terberatnya. Sampai tanpa glamour di permukaan tetapi pada kenyataannya, dia adalah seorang bajingan yang telah menipu banyak penggemar wanitanya hingga kehilangan uang dan tubuh mereka. Untuk mencegah Qin Xiaoyu tertipu, aku selalu marah dia bergaul dengan pria itu. Akhirnya, aku dituduh mengendalikan hidupnya. Karena Qin Feng terdiam, mengingat masa lalu dia tidak mendengarkan omelan dari Qin Xiaoyu. Qin Xiaoyu berkata, "Hai kau tuli, aku bicara padamu. Kenapa kau bertingkah seolah tidak mendengarku? Semua ini salahmu, karenamu saudarimu ini turun peringkat bulan ini. Kalau kau tidak memberiku uang untuk naik peringkat, aku akan." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Qin Feng tiba-tiba memberinya tamparan yang begitu keras di wajahnya. Qin Xiaoyu heran dan kaget mendapatkan tamparan itu. Ia terjatuh ke lantai dan menangis. "Qin Feng, kau benar-benar memukulku." Lalu Qin Feng berkata, "Aku tak punya waktu untuk berdebat denganmu hari ini. Tapi kalau engkau terus menggonggong kepadaku, akan menghancurkan mulutmu itu." Qin Feng melemparkan kartu ATM ke Qin Xiaoyu. Dia bilang, "Ini uang peninggalan orang tua kita, tidak peduli seberapa keras. Aku bekerja selama bertahun-tahun, aku tidak pernah menyentuh 1 sen pun. Aku akan mengembalikan semuanya kepadamu hari ini. Demi orang tua kita, aku tak akan merendahkan diri hingga ke levelmu. Tapi dengarkan baik-baik, mulai sekarang, aku tidak akan punya saudara perempuan sepertimu." Setelah berkata seperti itu, Qin Feng menutup pintu kamarnya. Setelah di dalam kamar, Qin Feng berkata, "Di kehidupan masa laluku, untuk melindungi Qin Xiaoyu, aku kehilangan banyak kesempatan, terlalu banyak secret treasure dan dungeon yang belum kujelajahi." Qin Feng terlihat memegang 2 butir obat tidur dan secangkir air putih. Dia berkata, "Aku penasaran, tanpa beban ini, seberapa jauh aku bisa melangkah kali ini. Aku akan menggunakan pemahamanku tentang game dari kehidupan masa laluku untuk tetap berada di depan semua orang. Qin Xiaoyu, kau sendirian sekarang. Dan Song Fei, aku akan secara pribadi mengambil kepalamu." Sekarang diperlihatkan, MC kita sudah masuk ke dalam game yang bernama God-Forsaken Game. Jadi guys, obat tidur yang dimakan tadi membuat MC kita di dunia nyata tertidur. Dan ketika seseorang tertidur di dunia nyata dengan keadaan tertentu, akan ditarik secara paksa masuk ke dalam game. Kemudian diperlihatkan Qin Feng sudah masuk ke dalam game. Dia sekarang berada di aula pemilihan job atau karir. Qin Feng bilang aula memilih karir. Aku sungguh merindukannya. Aku ingat pertama kali aku datang ke sini, aku begitu gugup hingga butuh beberapa jam untuk menyelesaikan pemilihan karirku. Kali ini, aku harus lebih cepat. Di kehidupanku sebelumnya, aku memilih warrior untuk melindungi Qin Xiaoyu. Job warrior itu tidak lemah, tapi tidak lagi cocok untukku. Tanpa beban Qin Xiaoyu, aku akan bisa menyelesaikannya sendiri lebih cepat. Mobilitas dan waktu reaksi adalah yang terpenting. Sudah diputuskan. Kali ini aku akan memilih Assassin. Lalu tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Divine Artifact Eye of Judgment berhasil diikat. Qin Feng heran melihat notifikasi itu. Lalu tiba-tiba, Divine Artifact Eye of Judgment aktif. Attribute Unique, Authority of Judgment. Saat memasuki Forsaken Game, Anda akan otomatis mendapatkan profesi dan talent dengan peringkat tertinggi. Divine Artifact Eye of Judgment telah mengingatkan dirinya kepadaku di kehidupan terbaruku. Jadi begitulah adanya. Selama artefak itu mengakui pemiliknya, bahkan jika dicuri itu tidak berguna.
Mungkin aku terlahir kembali karenanya. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Qin Feng. Bayangan gelap keluar dari tubuhnya. Kemudian notifikasi sistem muncul. Selamat Anda telah memperoleh profesi tersembunyi. Saat ini sedang berlangsung pencocokan dan pencocokan selesai. Anda telah menjadi Shadow. Aku menjadi Shadow. Jadi ini adalah profesi tersembunyi tingkatan tertinggi untuk assassin. Benar-benar berbeda dari warrior yang aku pilih di kehidupanku sebelumnya. Hanya profesi ini saja sudah memberiku kekuatan seperti itu. Setiap profesi memiliki peluang yang sangat kecil untuk mengungkap profesi tersembunyi di tingkatannya yang lebih tinggi. Dan Authority of Judgment benar-benar menjadikan kemungkinan ini suatu kepastian. Apa sebenarnya itu? Authority of Judgment adalah authority utama yang paling asli dan kuno di alam semesta. Keutamaannya melampaui rules dan order. Saat ini Anda belum bisa mengaktifkan authority ini, karena Anda tidak memiliki divinity. Tetapi efek pasifnya aktif. Qin Feng bilang, authority utama yang melampaui rules dan order? Di kehidupanku sebelumnya, baru pada tahun ke-7 setelah God-Forsaken Game itu dimulai, seorang player kuat berhasil meninggalkan God's Abandoned Realm dan mencapai Realm of Order. Baru pada saat itulah umat manusia mengetahui keberadaan Order Power. Tetapi pada kenyataannya, bahkan bertahun-tahun kemudian, tidak ada seorang pun yang pernah memperoleh Power of Order. Aku tidak pernah menduga, sekarang, di awal perjalananku aku telah memperoleh authority utama, yang melampaui rules dan order. Selama aku bisa meninggalkan God's Abandoned Realm dan mencapai Realm of Order untuk memperoleh divinity, aku bisa mengaktifkan authority ini. Sepertinya aku punya tujuan lain dalam hidup ini. Pilihan profesi selesai, silakan masukkan nama Anda. Qin Feng bilang, nama dalam game ya? Karena profesiku adalah Shadow, aku akan pilih nama Shadow. Setelah pemilihan job dan pengisian nama, kini Qin Feng memasuki God's Abandoned Realm. Kemudian sistem memberi info dan trial ketika awal masuk game. Ini adalah tanah yang hancur, dipenuhi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Hati-hati, mereka selalu siap untuk mencabik-cabiku mengambil masa hidupmu. Tinggalkan kota, bunuh monster, dan Anda akan mendapatkan umur yang dapat diperdagangkan. Tetapi jika Anda mati dalam game, Anda akan kehilangan separuh umur Anda, baik yang dapat diperdagangkan maupun yang tidak dapat diperdagangkan. Area ini adalah area zona aman, area Shell Town. Tidak ada monster di sini, dan player tidak dapat saling menyerang. Kemudian diperlihatkan, banyak orang-orang yang dipindahkan dari dunia nyata masuk ke dalam game. Lihat, mereka belum tahu jika tertidur di dunia nyata dengan keadaan tertentu akan dipaksa masuk ke dalam God-Forsaken Game. Mereka bertanya-tanya di mana tempat ini, profesi apa ini. Aku baru saja selesai bekerja malam dan aku berbaring. Lalu tiba-tiba saja aku berada di sini. Sepertinya ini bukan mimpi. Sepertinya kita ditarik masuk ke dalam sejenis game. Qin Feng melihat mereka yang diteleportasi paksa masuk ke dalam game. Dia bilang, apakah sudah banyak sekali orang yang tertarik ke dalam game ini? Tidak lama lagi, tokoh-tokoh kuat dari berbagai negara akan muncul silih berganti, membentuk kembali tatanan dunia ini. Jika kita ingin mendahului mereka, kita tidak bisa menunggu. Ketika Qin Feng berjalan di tengah kerumunan, banyak layer lain melihatnya. Mereka berkata, profesi apa itu? Mengapa penampilannya sangat berbeda dengan profesi kita? Salah satu dari mereka menjawab, aku tidak tahu, tapi dari dagger di tangannya dia mungkin seorang assassin. Lalu yang lainnya menjawab, aku juga seorang assassin kok mas, tapi kenapa aku tidak sekeren itu? Qin Feng lanjut berjalan, lalu tiba-tiba seseorang muncul dan terjatuh tepat di hadapannya. Seorang gadis berambut kuning, dia berkata, aduh sakit sekali, jadi kalau kita mati, kita kembali ke kota? Kemudian ketiga teman dari wanita tadi berkata, monster liar tadi terlalu kuat, satu gigitan dan kita setengah mati? Bagaimana kita bisa melawannya? Bukankah tadi itu hanya monster level 1 yang lemah?
Mengapa kita hanya berhasil mengambil sepertiga dari nyawanya, padahal kita menyerangnya secara bersama-sama? Mereka mengeluh karena masa hidupnya berkurang setengah setelah dikalahkan monster berlevel 1. Sister Lizzie, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Feng melihat mereka dan berkata di dalam hati, wanita itu seorang archer dengan busur pendek. Sepertinya dia juga kelas tersembunyi. Kemudian Lizzie berdiri. Dia berbicara ke Qin Feng. Saudara, nggak tampaknya kelas tersembunyi, mau bergabung dengan kami. Monster di luar sana sangat kuat. Kamu tidak bisa menghadapinya sendirian. Bergabunglah di tim kami. Tim kami pernah dihabisi sekali. Jadi kami punya pengalaman. Qin Feng menjawab, apakah itu pengalaman terbunuh? Tidak perlu, aku akan bermain solo. Mendengar jawaban Qin Feng, mereka berkata, sedikit bicara, orang itu berpura-pura menjadi seorang pro? Kami satu tim tidak dapat mengalahkan monster level 1. Dan kau pikir kau bisa melakukannya sendirian? Ini lucu sekali. Kami semua sudah mengatakan betapa berbahayanya di luar sana. Tetapi kau pergi sendirian. Kamu cari mati ya? Lalu Lizzie berkata, jangan seperti itu. Dia adalah kelas tersebut bunyi dan tipe assassin. Tapi jika kau tidak bisa mengalahkan para monster, kau bisa lari saja. Lalu Lizzie melihat nickname-nya. Nick Shadow? Sudahlah, dia hanya pura-pura menjadi player pro. Ayo kita ikuti dan lihat apa saja skillnya. Mungkin kita bisa mendapatkan info baru tentang monster. Dan mungkin kita bisa melihat bagaimana dia mati. Kemudian Qin Feng lanjut berjalan meninggalkan mereka, tetapi Lizzie mengikutinya dari belakang. Lizzie berkata, God's Abandoned Realm. Tempat ini terlalu menyeramkan dan terlalu berbahaya. Aku tidak tahu mengapa aku berakhir di sini, tetapi dengan pengalaman bermain game online selama bertahun-tahun, aku dengan cepat membentuk sebuah party. Namun monster pertama yang kami temui di luar desa pemula telah memusnahkan kami. Itu sama sekali bukan musuh yang bisa dikalahkan pemain level 1. Mereka semua bersembunyi di balik pohon. Mereka berkata, senjata awal orang itu berbeda dari milikmu. Kau punya dagger, tapi dia punya short blade. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih cepat dariku. Tapi sebagai seorang assassin, agility-ku seharusnya yang tertinggi. Dan pakaiannya juga berbeda dari milik kita. Lizzie bilang, player Shadow ini tampaknya sangat tidak biasa. Mengikutinya dapat menghasilkan informasi penting. Qin Feng melirik ke belakang. Qin Feng menyadari keberadaan mereka. Lalu Lizzie berkata, apakah dia memperhatikanku? Lalu diperlihatkan Qin Feng menggunakan skillnya, Shadow Sneak. Aura gelap menyelimuti tubuhnya. Lalu Qin Feng menghilang. Lizzie dan timnya bingung. Kemana dia pergi? Dia menghilang dan hanya menyisakan udara yang tipis. Ini pasti adalah skill steal. Skill awal yang menjadi tidak terlihat. Job overpower jenis apa ini? Terserahlah, ayo kembali ke kota dan cari cara untuk memperbaiki diri. Di luar sana terlalu berbahaya. Kita sudah mati sekali dan sisa umur kita sudah berkurang setengah. Ya, mungkin ada hadiah tersembunyi seperti peti harta karun. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan NPC. Mereka tidak sadar, ternyata Qin Feng masih ada di sana. Qin Feng tidak terlihat karena skill steal-nya. Lalu notifikasi sistem muncul, Shadow Sneak, masuk ke mode steal untuk jangka waktu tertentu. Menyerang akan menyingkap pengguna. Dan serangan pertama setelah keluar dari mode steal akan memberikan damage yang lebih besar. Steal Master menggandakan durasi steal dan meningkatkan level steal sebesar 1. Qin Feng bilang, mereka tidak bisa melihatku? Seperti yang diharapkan, kelas Shadow sangat luar biasa. Kemampuan Steel Assassin bisa di level ini akan mudah dideteksi. Tetapi kelas Shadow memiliki Steel Mastery yang unik. Ia membuatnya mustahil bagi siapapun bahkan monster untuk menyadari keberadaanku di awal game. Orang-orang bodoh yang naif. Kota pemula tidak memiliki apapun yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatanmu. Itu hanyalah tempat berlindung bagi para player. Dalam Forsaken game ini, player lemah tak lebih dari mangsa monster. Kemudian diperlihatkan, skill steal telah habis durasinya. Qin Feng berkata durasinya tidak terlalu lama.
Untung saja masa cooldown dimulai segera setelah aku mengaktifkan Steel. Hanya beberapa detik lagi, dan aku bisa menghilang lagi. Kemudian Qin Feng membuka panel statistiknya, nickname Shadow, Class Shadow, level 1. Nyawa yang tidak bisa diperjualbelikan 75 tahun. Nyawa yang bisa diperjualbelikan masih 0. Strength 10 bertambah 3. Constitution 10 bertambah 3. Agility 10 bertambah 8. Spirit 10 bertambah 5. Semua pemain memulai dengan statistik dasar 10. Dengan kelas yang berbeda memberikan bonus tambahan. Warrior di kehidupanku sebelumnya hanya mendapat 3 untuk Strength dan Constitution. Tapi kali ini, kelas Shadow memberikan peningkatan untuk setiap stat dan Agility ditingkatkan sebesar 8. Aku masih memiliki 5 poin untuk dialokasikan. Sebagian besar player mengalokasikan poin mereka ke dalam Strength atau Spirit untuk meningkatkan kekuatan serangan fisik atau magic, tapi itu kesalahan besar. Lalu diperlihatkan, Qin Feng mengalokasikan semua poinnya untuk Agility. Qin Feng bilang, Agility adalah kuncinya. Di awal game tidak peduli bagaimana kau mengalokasikan poinmu, monster akan selalu menyebabkan damage yang sangat besar bagi player. Satu-satunya cara untuk membunuh monster tanpa terkena damage adalah dengan meningkatkan agility dan meningkatkan kecepatan. Lalu tiba-tiba, Qin Feng melihat monster di depannya. Monster itu Crawler level 1, Grade Normal. Crawler, itu masih menyerap masa hidup. Ini pasti yang memusnahkan kelompok 4 player itu. Dilihat dari lukanya, mereka berhasil mengurangi sebagian darahnya. Ketika monster membunuh player, mereka mendapatkan umur pemain. Jika mereka menyerap cukup banyak, mereka dapat berevolusi. Lalu diperlihatkan monster itu menyerang Qin Feng. Lalu Qin Feng berhasil menghindar. Lalu dia mengeluarkan aura kegelapan dari tubuhnya dan sebuah dagger di tangannya. Qin Feng siap bertarung. Lalu monster itu menerjang ke arah Qin Feng. Tetapi Qin Feng menghindar dan melompat ke atas dan mengaktifkan skill kamuflasenya. Monster itu kebingungan mencari Qin Feng. Lalu kemudian Qin Feng memberikan serangan telak ke monster itu, Steel Break Strike. Kemudian notifikasi sistem muncul, Anda memberikan 74 damage. Anda telah membunuh Crawler level 1, Anda memperoleh 10 XP. Aku tidak menyangka bisa membunuhnya dalam satu serangan. Tentu menyerang tengkuk Crawler akan memicu critical hit, tapi damage-nya gila. Backstab. Jika serangan datang dari luar jangkauan musuh, damage-nya berlipat ganda. Itu jelas. Backstab ditumpuk dengan beberapa skill, menciptakan damage yang mengerikan. Aku ingat saat sebagai seorang warrior, bahkan critical hit hanya menghasilkan 40 damage, dan aku harus berjuang keras selama berabad-abad untuk membunuh Crawler. Dan hampir mati dalam prosesnya. Dan ketika seseorang berhasil mengalahkan monster, sebuah cahaya akan keluar. Bisa dibilang itu adalah item drop. Setelah mengalahkan Crawler, Qin Feng menyerap cahaya itu, lalu notifikasi sistem muncul. Anda memperoleh 3 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Anda memperoleh 54 tahun, 155 hari masa hidup yang tidak dapat diperdagangkan. Melihat notifikasi itu, Qin Feng berkata, seharusnya bertambah hingga lebih dari 100 tahun. Namun karena Crawler menyerapnya terlebih dahulu, aku hanya mendapatkan 54 tahun darinya. Sudahlah. Masa hidup yang tidak dapat diperdagangkan tidak berguna untuk saat ini. Lalu notifikasi sistem muncul lagi. Eye of Judgment Authority diaktifkan. Setiap 24 jam, Anda memperoleh 5 poin evolusi. Mengalahkan monster kelas boss sendirian akan menjamin poin evolusi. Infinity Evolution? Aku bisa meningkatkan skill? Di kehidupanku sebelumnya, aku tidak pernah mendengar hal seperti ini. Tidak peduli peralatan atau buku keterampilan apa yang dijatuhkan monster, nilainya sudah ditetapkan, tidak ada cara untuk meningkatkannya. Jadi ini adalah kekuatan yang melampaui rules dan order? Baiklah, mari kita uji ini, tingkatkan Shadow Sneak dan Backstab. Lalu notifikasi sistem muncul, menghabiskan 4 poin evolusi, peningkatan skill berhasil. Skill awal. Shadow Sneak normal menjadi bronze. Durasi stealth meningkat dari 60 ke 90. Cooldown berkurang dari 280 ke 260. Skill awal.
Peningkatan backstep inferior menjadi normal, pasif. Serangan dari belakang sekarang memberikan 15% lebih banyak damage. Melihat statistik itu, Qin Feng bilang skill Shadow Sneak sekarang berlangsung selama 16 detik. Dengan Stealth Mastery, durasinya menjadi 2 kali lipat menjadi 32 detik. Dengan durasi stealth yang diperpanjang, aku sekarang dapat mempertahankan invisibilitas permanen. Sekarang aku bahkan dapat membunuh crawler dengan nyawa yang masih penuh. Lalu di dalam hutan itu, ada seseorang melihat Qin Feng. Dia berkata, "Lihatlah pria kurus itu mengalahkan monster sendirian. Sudah kubilang game ini mudah." Nona sampingnya berkata, "Bro, kau hebat. Dengan fisikmu kau mungkin bisa melawan 10 orang." Mendengar perkataan wanita itu, pria itu tertawa lalu bilang, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Tanpa mereka sadari, mereka berdua tidak menyadari ada monster yang sedang mengintai mereka di atas pohon. Mereka masih santuy dan berkata, "Hai kawan, sepertinya kau sedang berjuang sendirian. Mau aku bantu?" Peng Kim Peng langsung mengaktifkan skill kamuflasenya. "Hah, orang itu menghilang begitu saja. Pasti takut sama ototku yang kekar, haha." Tetapi dari atas mereka, monster laba-laba menyerang dari atas. Mereka terlambat menyadarinya, dia bilang. "Apa itu?" Tetapi itu sudah terlambat. Mereka berdua dimangsa oleh monster nurturer level 1, grade bronze. Ada juga nurturer spawn spider level 1, grade normal. Ternyata di sana masih ada Qin Feng dengan skill kamuflasenya yang masih aktif. Dia bilang, nurturer adalah bos pemula dengan sekitar 16 nyawa. Bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pemula normal. Dan ia memiliki semua laba-laba kecil di bawah perintahnya. Lalu diperlihatkan Qin Feng menyerang. Ini sempurna. Mari kita lihat seberapa kuat peningkatan skillku. Stealth Break Strike. Qin Feng menyerang tepat di mata monster itu, yang mengakibatkan monster itu terluka parah. Lalu monster itu memberikan serangan balik menggunakan kakinya yang begitu tajam. Qin Feng menghindar, lalu mengaktifkan skill kamuflasenya Shadow Sneak. Kemudian notifikasi sistem muncul, Anda memberikan 338 damage. Lalu Qin Feng berkata, "Nyaris saja. Untung agility-ku cukup tinggi, kalau itu mengenaiku dengan nyawa hanya 130, aku pasti langsung terbunuh." Kemudian notifikasi sistem muncul, Anda menerima 9 damage. Lanjut Qin Feng berkata, "Tapi serangan terakhirku menghasilkan lebih dari 300 damage. Hahaha, itu terasa luar biasa." Monster Nurturer itu mengamuk dan menyerang ke segala arah. Saking kuatnya serangannya bisa menumbangkan pepohonan di sekitarnya. Dia mengamuk. Monster-monster ini cerdas. Mereka tidak akan hanya berdiri di sana dan menerima pukulan. Tampaknya ia menyerang tanpa pandang bulu untuk menemukan lokasiku. Dan laba-laba kecil di sekitarnya itu kini waspada. Aku tak bisa lagi menyerangnya dengan gegabah. Tapi jika tebakanku benar, Qin Feng mencoba melemparkan batu ke monster itu. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda memberikan 299 damage ke monster. Melihat percobaan itu, Qin Feng berkata, "Seperti yang kupikirkan, damage utama yang kuhasilkan berasal dari bonus serangan stealth dan peningkatan kelas skill. Jadi melempar batu ke musuh pun tetap menghasilkan damage yang solid. Yang harus adalah menunggu skill Shadow Sneak selesai cooldown. Lalu melempar batu. Batu tersebut akan memicu bonus serangan penyergapan, backstep dan serangan titik lemah. Lalu notifikasi sistem muncul lagi, Anda berhasil memberikan 279 damage. Lalu Qin Feng aktifkan skill kamuflasenya lagi. Tetaplah bersembunyi sampai masa cooldown selesai baru serang lagi." Di tempat yang lain, di tengah-tengah kota muncul pengumuman update peringkat terbaru. Diumumkan secara publik, Player Shadow telah berhasil membunuh Monster Nurturer dan menjadi orang pertama yang mencapai level 2. Di papan peringkat terlihat, saat ini menduduki peringkat nomor 1 di leaderboard kota Shelltown adalah nama Shadow level 2. Melihat pengumuman itu, orang-orang berkata, "Apa-apaan ini? Aku sudah dibunuh 2 kali oleh monster dan masih tak mengerti apa yang terjadi, dan seseorang mengalahkan bos itu sendirian? Apakah ada yang mengenal pemain pro ini? Dia bermain solo, karena hanya namanya yang muncul di papan pengumuman." Tim Lizzie melihat juga pengumuman itu, mereka berkata,
Bukankah Shadow ini si pria yang baru saja keluar sendirian? Lizzie menjawab, iya itu dia, tapi bagaimana mungkin dia bisa mencapai level 2 secepat itu? Itu tidak masuk akal. Terlebih yang paling tidak masuk akal, dia berhasil mengalahkan bos monster sendirian. Kita bahkan tidak bisa menangani monster normal, dan dia mengalahkan bos dengan grade perunggu sendirian. Apa kau bercanda? Mungkin ini kesalahan sistem? Kemudian kedua orang yang tadi dimakan oleh monster laba-laba sudah hidup kembali dan muncul di tengah kota. Mereka berkata, tunggu, ada yang membunuh laba-laba besar itu? Tapi masih ada beberapa laba-laba kecil di sekitarnya? Siapa Shadow ini? Teman yang di sampingnya menjawab, mungkinkah itu assassin tersembunyi yang tadi? Kemudian kembali ke dalam hutan. Notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh Nurturer level Bronze oleh 300 XP. Selamat, Anda telah mencapai level 2. Anda memperoleh 2 poin evolusi. Leaderboard Kota Shell Town terbuka. Anda memperoleh 1 poin reputasi. Pengumuman di seluruh sistem telah dikeluarkan. Saat laba-laba besar itu mati, yang kecil-kecil pun berhamburan. Seharusnya aku membunuh mereka terlebih dahulu agar mendapat lebih banyak XP. Terlihat Qin Feng menyerap cahaya dari tubuh monster laba-laba yang dikalahkannya, lalu notifikasi sistem muncul. Anda memperoleh 46 nyawa yang bisa diperjualbelikan, dan buku skill, Greedy Hand tingkat bronze. Qin Feng juga mendapatkan sebuah dagger tingkat bronze yang bisa menambah attack sebanyak 35 dan menambah agility 4. Persyaratan level 1. Unlimited Evolution Point 2. Buku skill, Greedy Hand tingkat bronze, Assassin Skill Book. Setelah mempelajarinya, Anda dapat menggunakannya pada monster yang terbunuh, memberikan peluang 20% untuk memperoleh lootingan tambahan. Persyaratan level 1. Melihat semua itu, Qin Feng berkata, tidak kusangka bos tingkat bronze akan menjatuhkan God Tier Skill Assassin. Skill ini secara signifikan meningkatkan perolehan lootingan. Di akhir permainan, mengalahkan bos yang kuat akan memiliki kemungkinan 20% untuk mendapatkan lootingan tambahan. Aku ingat di kehidupanku yang lalu, ada seorang pria di Guild God Slayer. Kekuatan tempurnya biasa saja, tetapi karena dia memiliki skill ini, dia menjadi salah satu petarung yang paling dicari. Dia bahkan memiliki pengawal pribadi yang mengawalnya kemana-mana. Tunggu, meskipun tingkat aktivasi hanya 20%, jika aku gabungkan dengan Unlimited Evolution talentku, bukankah itu berarti aku bisa meningkatkan tingkat drop dan jumlah lootingan secara tak terbatas? Kemudian diperlihatkan, Qin Xiaoyu berjalan bersama teman sekolahnya. Teman di sampingnya bertanya, Qin Xiaoyu, kamu tidak akan menelpon kakakmu dan meminta maaf? Kita membolos ujian kemarin untuk diam-diam mendukung Song Fei, kakakmu pasti sangat marah. Xiaoyu bilang, aku tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa aku harus meminta maaf? Jika tanpa dia, kita tidak akan hampir terlambat waktu masuk kemarin. Harusnya dia yang meminta maaf kepadaku. Wah, tapi dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Kadang-kadang aku benar-benar iri kepadamu karena memiliki saudara seperti itu. Xiaoyu bilang, serius deh, dia selalu ikut campur urusanku, dia seperti bukan saudaraku, kakak Song Fei udah cukup buatku. Lanjut temannya bertanya, ngomong-ngomong, Xiaoyu, apa yang terjadi pada wajahmu? Xiaoyu menjawab, aku tersandung dan jatuh. Sesampainya di ruangan kelas, terjadi keributan dan banyak murid yang berkumpul. Kenapa ada begitu banyak orang di sekitar kelas kita? Lalu diperlihatkan situasi yang ada di dalam kelas. Terlihat seorang murid tertidur di dalam kelas. Ada apa dengan Zhang Wei? Kenapa dia berubah jadi transparent? Pria di sampingnya menjawab, aku tidak yakin. Barusan Zhang Wei bilang dia ingin tidur siang, dan saat kami menoleh, dia seperti ini. Wah, ini bukan kasus yang terisolasi. Ini ada di seluruh internet. Sepertinya orang-orang di seluruh dunia mengalami fenomena yang sama. Beberapa ahli mengatakan bahwa selama kamu tertidur, kamu akan memasuki keadaan seperti hantu yang semi-transparan. Tak ada yang tahu mengapa. Aku perlu menelpon orang tuaku dan memperingatkan mereka, Xiao Yu, kamu harus menelpon saudaramu juga untuk berjaga-jaga. Sepertinya aku akan menghubungi dia saja, sedangkan orang seperti Qin Feng kakakku lebih baik dia mati saja.
Mungkin orang yang mau dia hubungi adalah Song Fei, seorang artis idol yang dia sangat kagumi. Kembali, Qin Feng berhasil mengevolusi Greedy Hand. Kini ketika Qin Feng saat menjarah musuh, ada peluang 20% sampai 70% untuk mendapatkan lootingan tambahan. Anda telah mempelajari Greedy Hand bertambah 2. Skill Greedy Hand berhasil diaktifkan. Anda telah memperoleh 2 poin evolusi. Anda telah memperoleh 46 hari poin kehidupan yang bisa diperjualbelikan. Qin Feng bilang, lumayan, aku mendapat 2 poin evolusi tambahan. Untuk mengevolusikan Greedy Hand ketiga, aku perlu 3 poin. Bagus ya, sebentar lagi aku akan memiliki kemungkinan 100% untuk mendapatkan lootingan tambahan. Pemerintah dunia pasti sudah menyadari situasi ini sekarang. Semakin banyak orang akan membanjiri game, aku perlu mempercepat kemajuanku. Waktunya untuk memakai apapun yang bisa aku gunakan. Qin Feng memakai equipment dagger tingkat brown, menambah serangan 35 dan agility 4. Tidak lama lagi orang-orang akan menyadari bahwa skill dan equipment dari game ini dapat diterapkan di dunia nyata. Ketika itu terjadi, dunia akan kacau balau. Mengekstraksi skill dan equipment membutuhkan 2 kondisi. Pertama, mencapai level 10. Kedua, memiliki cukup umur yang dapat diperdagangkan. Mengalahkan monster kecil membutuhkan waktu terlalu lama. Aku perlu menemukan boss yang lebih kuat. Kemudian Qin Feng mendengar suara pertempuran di bawah bukit. Qin Feng melihat beberapa orang sedang bertarung melawan monster Sprint Predator level 2 tingkat bronze. Sprint Predator, hahaha, waktu yang tepat. Tunggu, bukankah itu Wang Meng? Tidak kusangka akan bertemu dengannya di sini, jadi rumor itu benar. Konon saat Wang Meng pertama kali masuk ke game Forsaken, dia mengumpulkan seluruh tim player kelas tersembunyi. Keenamnya adalah pengguna kelas tersembunyi. Holy Barrier, kelas tersembunyi Wang Meng memiliki statistik dasar 2 kali lipat dari warrior biasa dan dilengkapi dengan skill bawaan tak terkalahkan. Di sisi lain ada seorang penyihir, mengeluarkan sihir apinya dan mengenai monster itu. Itu profesi tersembunyi kelas penyihir. Mage spell 2 kali lipat dari penyihir biasa dan memiliki sihir fireball. Ada juga profesi tersembunyi kelas archer. Statistik 2 kali lipat dari archer normal, dilengkapi dengan skill rapid shot. Lalu ada juga profesi tersembunyi kelas penyembuh. 2 kali lipat healing power dari penyembuh biasa, memiliki group healing skill. Semua serangan dari skill tersembunyi itu dilancarkan ke monster, dan yang menjadi tanker adalah Wang Meng. Sial, bos monster ini terlalu cepat. Serangan jarak jauh kita tidak mengenainya. Healer, jaga aku tetap hidup. Yang lain teruslah menyerang. Pada akhirnya kita akan mengalahkannya. Mengalahkannya? Wang Meng memang optimis. Tapi dia lupa bahwa ini alam liar. Jika pertarungan berlarut-larut, monster lain akan ikut terlibat. Itu Monster Corruptor. 2 tingkat regular yang bersembunyi di lumpur menggunakan serangan jarak jauh. Awas bos! Sial, dia kelas tersembunyi lainnya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pertahanannya terlalu tinggi, sehingga monster itu berbalik menyerang. Serangan monster itu membuat kecepatan gerak mereka menjadi turun. Kemudian salah satu monster mengejar si penyihir, nona penyihir itu meminta tolong. Lalu tiba-tiba Qin Feng beraksi dan langsung menebas monster itu dengan 1 kali serangan. Semuanya kaget melihat itu dan berkata, membunuh si monster. Siapa yang melakukan itu? Ada yang membantu kita? Bahkan untuk crawler level 1, kita biasanya harus bekerja sama selama 10 detik untuk menjatuhkannya. Tapi monster ini level 2 dan terbunuh 1 kali serangan. Bagaimana mungkin? Baru juga selesai bicara, tiba-tiba monster di belakangnya juga dikalahkan dengan 1 kali serangan. Itu benar-benar pembunuhan instan. Apakah kamu melihat siapa itu? Wang Meng bilang, semoga saja dia ada di pihak kita, jangan terganggu, teruslah menyerang. Hanya Spirit Predator yang tersisa, pertahankan kecepatan. Setelah Qin Feng membunuh Monster Corruptor level 2, notifikasi sistemnya muncul. Anda telah membunuh Monster Corruptor level 2, Anda telah mendapatkan 40 XP, 1 poin evolusi dan buku skill Venom Dart. Venom Dart, skill dengan damage racun jarak menengah yang sempurna, segera evolusikan.
Setelah dievolusi notifikasi sistem muncul, Venom Dart plus 2, Grade Silver. Assassin Class Skill, melempar anak panah beracun yang mematikan dengan jangkauan maksimal 14 meter, serta memberikan 120 damage serangan saat mengenai sasaran dan memberikan status Venom. Cooldown 5 detik, persyaratan level 2. Venom memberikan 50% damage berkelanjutan per detik, berlangsung selama detik, tidak dapat ditumpuk. Kemudian diperlihatkan, Monster Spirit Predator menyerang Wang Meng. Wang Meng menahan dengan perisainya, tetapi dia tertusuk di perutnya. Dia sekarat. Archer dan healer berteriak, "Wang Meng, gawat. Skill penyembuhku. Aku tidak bisa menyembuhkannya dengan cepat." Wang Meng bilang, "Kalian semua lari sekarang." Lalu tiba-tiba serangan melesat tepat ke arah wajah monster. Ia memberikan damage yang begitu besar. Orang-orang yang melihat serangan itu kaget. Mereka bilang, "Apa-apaan ini?" Serangan itu baru saja menghabiskan setengah nyawa bos monster itu. Monster itu meraung kesakitan, karena efek dari serangan itu adalah serangan berkelanjutan. Tidak salah lagi, itu skill baru Qin Feng, yaitu skill Venom Dart. Lalu notifikasi sistem muncul, Anda memberikan lebih dari 90% damage. Lutikan akan menjadi milik Anda. Anda telah membunuh Spirit Predator tingkat bronze, memperoleh 600 XP. Anda telah mencapai level 3, memperoleh 2 poin evolusi dan memperoleh 55 hari masa hidup yang bisa diperjualbelikan. Qin Feng berkata, "Tidak kusangka damage Venom Dart dari waktu ke waktu dapat memicu kemampuan pasif kelasku. Dengan stealth, aku bisa tetap tidak terlihat dan melempar anak panah beracun. Tanpa batas." Wang Meng berhasil diselamatkan, dia terduduk. Lalu berkata, "Damage-nya sangat gila, apakah dia bukan manusia?" Cahaya lutingan yang keluar dari monster tiba-tiba menghilang. Wang Meng tiba-tiba berdiri, dia berkata, "Teman, bolehkah aku tahu siapa namamu? Terima kasih telah menyelamatkan kami." Lalu tiba-tiba suara terdengar, "Apa kamu bilang terima kasih?" Di alam liar, jangan mudah percaya pada orang. Lalu Wang Meng menjawab, "Aku mengerti, terima kasih atas sarannya. Kami tidak akan mengganggumu saat kau menerima lootinganmu." Amu Wang Meng, "Jika kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk menemuiku." Lalu mereka semua pergi. Qin Feng dalam mode kamuflasenya, dia berkata, Wang Meng tampaknya dapat diandalkan, ditambah lagi, dia mendapat dukungan dari pemerintah Daxia dan memiliki banyak sumber daya. "Aku butuh jaringan penjualan yang stabil. Aku bisa menjual lootinganku yang belum terpakai kepadanya." Menyerap lootingannya, Qin Feng mendapat notifikasi. Anda telah memperoleh 3 poin evolusi N. Anda memperoleh 55 hari masa hidup yang bisa diperjualbelikan. Anda telah memperoleh Equipment Spirit Predator Leather Gravies tingkat bronze. Equipment Leather Gravies. Assassin Class Gear menambah 9 pertahanan fisik. Menambah 5 semua resistensi elemen. Menambah 15% kecepatan cooldown, persyaratan penggunaan level 2. Qin Feng bilang, hasil yang bagus, masih punya banyak perlengkapan kelas dan buku skill lainnya. Begitu inventoriku penuh, aku akan kembali ke kota dan menukarnya dengan masa hidup. Kali ini, 100 kali lebih cepat dari kehidupanku sebelumnya. Song Fei, aku akan segera datang menjemputmu dan balaskan dendamku. Lalu diperlihatkan partian dari kelompok lain. Kini mereka bertemu dengan monster lagi dan terjadi pertarungan yang didominasi oleh monster, karena ada begitu banyak monster yang mereka lawan. Salah satu dari kelompok itu berteriak, "Kalian larilah. Hei, apa yang kau lakukan berdiri di sana? Cepat lari." Mereka semua terdiam ketakutan. Di depan, mereka berdiri sesosok monster. Monster itu terlihat sangat kuat. Tiba-tiba monster itu melancarkan serangan kepada mereka semua. Serangan itu begitu cepat dan sangat kuat, membuat mereka semua dikalahkan dengan mudah. Setelah kelompok itu dikalahkan, mereka semua hidup kembali dan muncul di tengah-tengah kota. Begitu juga dengan parti yang lain yang sudah dikalahkan muncul di tengah kota.
Sial monster selalu muncul berkelompok dan kabur saat mereka sudah tidak punya banyak nyawa. Lalu pria berambut kuning di sampingnya berkata, "Kau harus mencapai level 3 untuk keluar dari game. Tapi bagaimana caranya kita mencapai level 3? Sepertinya kita harus mengumpulkan lebih banyak orang. Mungkin sekedar 6 atau 10. Tapi mungkin juga itu tidak berhasil. Aku pernah melihat satu tim yang terdiri dari 10 orang dibantai oleh sekawanan monster raksasa. Dan jika ada terlalu banyak orang, mereka akan menarik perhatian bos. Aku baru saja melihat sekelompok 40 orang menarik sesuatu yang disebut Monster the Damned, yang membunuh lebih dari 30 orang dengan satu serangan. Mendengar percakapan itu, seorang archer bernama Lizzie bilang, "Jika kita tidak mencapai level 3, apakah kita akan terjebak di sini selamanya?" Kita semua sampai di sini setelah tertidur di dunia nyata, dengan kata lain, hanya kesadaran kita yang ada di sini. Jika kita tidak bisa meninggalkan game, tubuh kita akan mati kelaparan. Sialan, kenapa game ini begitu sulit? Lalu teman pertinya berkata, "Saudari Lee, kita sudah mati 3 kali, kita hanya punya waktu kurang dari 10 tahun untuk diperdagangkan. Bagaimana jika masa hidup kita habis?" Lizzie menjawab, "Entah itu nyata atau tidak, kita tidak boleh kalah dan mati lagi." Lalu Lizzie kaget melihat leaderboard. Di papan pengumuman ranking tertinggi sudah terdapat 3 nama. Posisi 1, Shadow Job Assassin kelas 3. Lizzie bilang, "Apakah Shadow ini naik level secepat itu?" Dia pasti tahu sesuatu. Kita harus menemukan cara agar dia bisa membawa kami ke level 3 untuk keluar dari game ini. Bantu sebarkan informasi jika Shadow itu membawa kita ke level 3. Ketika kita kembali ke dunia nyata, aku akan memberinya uang tunai 10 juta. Di tempat lain diperlihatkan, Qin Feng sedang bertarung melawan monster dan dia mengalahkannya dengan mudah. Lalu notifikasi sistem muncul, Anda telah membunuh Monster Contaminator level 2, memperoleh 20 poin dan 1 poin evolusi. Baiklah, sekarang aku punya cukup poin evolusi. Akan kugunakan poin itu untuk mengevolusi Hand of Avarice. Lalu notifikasi sistem muncul, Anda telah menghabiskan 5 poin evolusi, tersisa 0. Hand Avarice Grade Platinum, Assassin Skill. Dapat digunakan pada mayat monster dengan peluang 110 hingga 160% untuk mendapatkan tambahan lootingan. Lootingan tambahan memiliki peluang 20% untuk meningkatkan kelangkaannya sebesar 1 level. Melihat itu, Qin Feng berkata, "Ini sangat bagus bisa meningkatkan 1 tingkat kelangkaan dari lootingan. Efek ini luar biasa. Jika aku terus mengupgrade skill, bisakah mencapai 100% atau bahkan 200%? Lalu tiba-tiba, Qin Feng menyadari kedatangan suatu monster, itu Monster the Damned, tingkat bronze, level boss. Tampaknya ia mencerna kehidupan, naik ke boss tingkat silver, itu banyak. Ia mungkin memusnahkan sekelompok 40 orang. Aduh sialnya, inventoriku sudah penuh. Bahkan jika aku membunuhnya, aku tidak bisa mengambil lootingan apapun darinya. Aku akan menandai tempat ini di map. Aku akan kembali dan mengosongkan inventoriku dulu, lalu aku akan kembali untuk membunuhnya." Diperlihatkan di kota Shelltown, informasi yang disebarkan Lizzie sudah tersebar luas. Kau sudah dengar? Seseorang bersedia membayar 10 juta agar orang nomor 1 di papan peringkat dapat menaikkan levelmu. Kehidupan kita terus menurun. Apakah orang kaya sudah mencari solusi? Lalu wanita yang di belakang menangis. Dia berkata, "Kita rakyat jelata pasti tidak akan bisa keluar dari sini." Lalu tiba-tiba Qin Feng muncul di tengah-tengah keramaian, kota Shelltown. Qin Feng langsung duduk dan berkata, ia menjual equipment serta buku skill, hanya 10 menit. Cepatlah jika kalian ingin membeli. Orang-orang di kerumunan itu berkata, "Ya ampun, kapan orang ini muncul?" Dia membawa 2 set perlengkapan bronze dan masih ingin menjual 2 lagi. Dia membunuh boss level bronze? Lihat namanya. Dia adalah Shadow. Yang lainnya bilang, apakah dia nomor 1 di papan peringkat?
Lalu datanglah seorang wanita memakai penutup wajah. Dia bertanya, "Berapa harga Ice Cone Spell ini?" Qin Feng menjawab, "Harganya 100 hari kehidupan yang dapat diperdagangkan." Jadi guys, di dalam game ini, bukan uang yang dipakai berbelanja, melainkan menggunakan masa hidup. Qin Feng menatap wanita itu, lalu bilang, "Wanita itu pasti Grey Rose, saat ini berada di peringkat ke-10 di Shell Town." Wanita itu berkata, "100 hari? Itu terlalu banyak. Bisakah kamu membuatnya lebih murah?" Qin Feng menjawab, "Skill umum Ice Cone Spell sangat meningkatkan kecepatan eliminasi monster di tahap awal bagi para penyihir. 100 hari seharusnya sudah murah." Wanita itu kembali bertanya, "Bisakah aku membayar dengan uang tunai dunia nyata?" Lalu Qin Feng bilang, "Jika kau punya banyak uang, kau bisa membeli nyawa yang bisa diperjualbelikan dari orang lain, dan kemudian membuat kesepakatan denganku. Jika tidak ada yang menawar lebih banyak, aku akan menyimpannya untukmu." Tunggu sebentar. Wanita itu mengumpulkan timnya dan bertanya kepada rekan-rekannya. Ia bilang, "Teman-teman, bagaimana menurut kalian?" Rekannya menjawab, "Kami mencapai level 2 dengan cepat berkat kepemimpinanmu. Aku tidak keberatan." Yang lainnya bilang, "Aku juga tidak keberatan. Dengan Ice Cone Spell, tim kita dapat mencapai level 3 lebih cepat. Yang penting adalah keluar dari game terlebih dahulu." Lalu wanita itu berkata, "Baiklah kalau begitu serahkan nyawamu yang bisa diperdagangkan kepadaku. Dan ketika kita kembali ke dunia nyata, aku akan memberimu uangnya." Setelah itu, wanita itu ke Qin Feng untuk transaksi. "Ini 100 hari kehidupan. Mari kita buat kesepakatan." Lalu Qin Feng menjual Ice Cone Spell itu dan notifikasi sistem muncul. "Anda telah menjual buku skill Ice Cone Spell dan memperoleh 100 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Masa hidup Anda yang dapat diperagakan saat ini 268 hari menjadi 368 hari." Setelah proses transaksi selesai, tiba-tiba Lizzie datang. Dia berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, Shadow." Dengan sangat percaya diri, Lizzie berkata, "Shadow, aku memberimu kesempatan, bawa saja aku ke level 3. Ketika kita kembali ke dunia nyata, aku akan memberimu uang tunai 10 juta." Mendengar itu, beberapa orang berkata, "Wow, aku baru saja mendengar seseorang menawarkan uang 10 juta untuk Shadow, dan itu benar." Melihat tawaran itu, Qin Feng berkata dalam hati, "Jadi itu dia Jiang Li. Di kehidupanku sebelumnya, dia adalah pemimpin geng kriminal yang kemudian dibasmi oleh pihak berwenang." Dengan tetapannya begitu sombong, Lizzie berkata, "Ayahku adalah Presiden Industri Dajiang. Kau dapat bertanya kepada siapa saja, jangan khawatir. Apakah aku dapat membayar atau tidak?" Qin Feng lanjut berkata dalam hati, "Berita mengatakan dia menggunakan uang tunai untuk membeli nyawa yang dapat diperdagangkan sebagai umpan, menculik banyak orang untuk bekerja untuknya, dan membunuh mereka yang tidak patuh. Dasar sampah." Kemudian Qin Feng menjawab, "Aku tolak tawaranmu." Lizzie kesal lalu bilang, "Shadow, meskipun kau kuat dalam ini, saat ini tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam game ini. Jika kau bergabung denganku, aku jamin kau akan hidup seperti raja, mobil, rumah, wanita, apapun yang kau inginkan akan kuberi." Lalu Qin Feng menjawab, "Jika kau tidak akan membeli, minggirlah, jangan ganggu bisnisku. Uang tunaimu tidak ada gunanya." Lizzie tambah jengkel, "Apaan sih? Aku membantumu dengan memintamu untuk membawaku. Jika kita di dunia nyata, aku pasti akan memberikanmu pelajaran sekarang juga." Qin Feng menatap tajam ke Lizzie, "Satu kata lagi keluar dari mulutmu, dan aku akan membunuhmu hingga nyawamu mencapai 0. Lizzie dan teman partinya ketakutan mendengar ucapan Qin Feng. Lalu mereka semua lari meninggalkan kerumunan. Lalu diperlihatkan, seseorang juga telah berhasil membeli dim light tunic di toko Qin Feng. Dan notifikasi sistem muncul. "Anda telah menjual dim light tunic tingkat silver. Anda memperoleh 19 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Masa hidup Anda saat ini yang dapat diperdagangkan dari 527 hari menjadi 546 hari.
Baiklah, semuanya sudah terjual. Aku akan menutup kios. Saatnya untuk mengurus Monster the Damned. Kemudian Qin Feng menggunakan skill camouflage-nya. Dia berkata dalam hati, saat ini tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kehidupan yang dapat dipegangkan dapat mengekstrak skill menjadi kenyataan. Tidak ada yang tahu bahwa God Forsaken Game itu akan menyebabkan tatanan realitas runtuh. Warisan yang pernah kami banggakan akan segera menjadi tidak berarti. Kekuatan diri sendiri yang menjadi dasar segalanya. Kembali ke tim Nona Lizzie, mereka ngos-ngosan berlari karena takut dengan ancaman Qin Feng. Shadow itu tidak hanya menolak tawaranku, tetapi bahkan berani mengancamku. Begitu aku kembali ke dunia nyata, aku akan memastikan untuk membunuhnya. Dari dalam rumah seseorang menyapa Lizzie. Halo saudari Lizzie. Namaku Mao Li Jun, tapi kalian bisa memanggilku Old Mao. Saat ini aku level 2 dan tahu beberapa trik untuk naik level. Aku dapat membantumu naik level. Apakah tawaran 10 juta itu masih berlaku? Lizzie bilang, trik apa? Mao Li Jun menjawab, aku biasanya tidak membagikan ini dengan siapapun. Tetapi karena ini adalah saudari Lizzie, untuk menunjukkan kejujuranku, aku akan membuat pengecualian untukmu. Saat ini, jika kamu ingin naik level secara efisien, kamu harus memasukkan kelima poin atribut awal ke dalam agility. Dengan begitu, kecepatan lari penuh kita akan cukup cepat untuk berlari lebih cepat dari monster crawler. Kamu mengerti maksudku? Mendengar itu, Lizzie bilang, jadi begitulah cara kerja game ini. Sialnya, aku sudah memasukkan 5 poin pentingku ke dalam strength. Kau benar-benar tahu 1 atau 2 hal, oke, bawa aku naik level. Tapi kau tidak sekuat Shadow. Aku bisa memberimu 5 juta. Apakah kau akan menerimanya? Bawa aku ke level 3 dan aku akan membayarmu secara tunai saat kita kembali ke dunia nyata. Mao Li Jun menjawab, oke, tidak masalah. Shadow itu mungkin kuat, tapi dia tampaknya punya masalah otak. Menolak tawaran 10 juta, dasar bodoh. Di scene selanjutnya diperlihatkan Qin Feng sudah tiba di map yang ditandainya di dalam hutan, lokasi di mana ada monster boss. Qin Feng bilang, seperti yang harapkan, bos ini telah berevolusi ke tingkat silver. Ia diselimuti kabut abu-abu dan masih berevolusi. Evolusi dari silver menjadi gold akan memakan waktu setidaknya 7 atau 8 jam. Aku terlalu malas untuk menunggu. Qin Feng langsung memberikan serangan. Skill Venom Dart. Serangan itu memberikan critical damage yang sangat tinggi, Steel Break Strike. Serangan itu memberikan true damage kepada monster. Monster itu kehilangan banyak darah. Lalu Qin Feng menggunakan skill kamuflasenya, Shadow Snack. Boss tingkat silver darahnya 2 hingga 3 kali lipat dari boss tingkat biasa. Itu sama saja dengan 2 atau 3 serangan dari Venom Dark. Setelah Qin Feng menggunakan skill kamuflasenya, monster itu mengeluarkan sihir serangan area. Sihir itu dilemparkan ke segala arah, dikarenakan monster itu tidak dapat melihat posisi Qin Feng. Qin Feng berkata, kalau saja aku terkena serangannya, dengan nyawa dan defense-ku saat ini, aku pasti sudah mati. Monster itu mengeluarkan skill sihirnya lagi dan menyerang secara membabi buta. Untungnya serangannya tidak ada yang mengenai Qin Feng. Lalu Qin Feng berkata, aku harus menunggu hingga cooldown skill kamuflaseku berakhir, lalu melancarkan serangan balik ketika serangan boss monster terhenti. Segera setelah itu, aku perlu mengaktifkan stealth untuk keluar dari jangkauan serangannya. Ketika serangan boss monster mulai terhenti, Qin Feng berkata, sekarang waktunya stealth break Styrke. Serangan Qin Feng tepat sasaran dan memberi damage yang sangat tinggi. Lalu skill tersebut memberikan true damage sehingga monster itu melarikan diri dari pertarungan. Ini menandakan nyawa dari monster itu hampir habis, sehingga dia mencoba untuk kabur. Qin Feng bilang darah boss itu hampir habis. Dia sudah mulai kabur, tindakan yang bagus, daripada berjuang tapi perjuangan yang sia-sia. Menyerah tanpa perlawanan membuat segalanya jauh lebih baik bagiku. Lalu Ginseng memberikan serangan terakhir ke monster itu. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh Curse Master tingkat Silver. Anda memperoleh 1800 XP.
Anda telah mencapai level 5. Anda memperoleh 4 poin evolusi dan 124 masa hidup yang bisa diperjualbelikan. Aku tidak percaya aku naik level 2 kali dan bahkan mendapat 4 poin evolusi. Greedy Hand. Skill Greedy Hand berhasil digunakan. Anda memperoleh 4 poin evolusi lagi, lalu memperoleh 124 hari masa hidup dapat diperdagangkan, dan memperoleh 124 hari masa hidup 124 hari lagi. Qin Feng berkata, "Aku langsung menerima hadiah bonus 2 kali? Bos tingkat silver ini benar-benar memberiku 12 poin evolusi dan 372 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan." Kemudian notifikasi sistem muncul, memicu efek tambahan Greedy Hand. Salah satu barang lootingan Anda telah ditingkatkan dari tingkat silver ke tingkat gold. Lalu Qin Feng bilang, ini berarti ia menjatuhkan lootingan tingkat gold. Seperti yang diharapkan dari Emerald Greedy Hand, ia memiliki peluang 20% untuk meningkatkan lootingan tambahan 1 tingkat. Wow, ini ada 7 atau 8 equipment terjatuh, dan sekarang ranselku hanya punya 10 slot. Aku tidak mungkin membunuh bos lalu lari kembalikan? Ini sungguh membuang-buang waktu. Kuharap Monster Curse Master ini menjatuhkan cincin penyimpanan atau semacamnya, jadi aku bisa mendapatkan lebih banyak slot penyimpanan di ranselku. Kemudian Qin Feng menyerap lootingannya. Sepertinya dia mendapatkan sesuatu yang menarik. Qin Feng bilang, ini adalah. Lalu Xin berpindah ke kota Shell Town. Diperlihatkan tim Wang Meng sudah kembali ke kota. Penyihir dari tim Wang Meng berkata, akhirnya aku berhasil kembali hidup-hidup. Terima kasih kepada Bos Wang Meng, kami berhasil mencapai level 3 dan kembali ke kota dengan selamat. Wang Meng menjawab, ini hasil kerja keras kita bersama. Kemudian penyihir dari timnya berkata, sayang sekali aku tidak menambahkan si jagoan itu sebagai teman saat itu. Mungkin karena aku sedang berlumpur si jagoan itu, membenci itu. Si jagoan yang dia maksud adalah Qin Feng yang sebelumnya telah menyelamatkan mereka pada saat terdesak melawan monster. Lalu tiba-tiba, papan pengumuman peringkat di kota Shell Town sudah diperbaharui lagi. Orang-orang yang melihat itu berkata, Shadow telah mencapai level 5. Melompat langsung dari level 3 ke level 5? Apakah dia membunuh bos yang sangat kuat? Baru 10 menit yang lalu, aku melihat orang ini menjual peralatan. Bagaimana mungkin dia bisa naik 2 level secepat itu? Kemudian pria beralis tebal bilang, adik perempuanku berusia 18 tahun. Aku sangat berharap orang seperti dia menyukainya, maka aku mungkin akan mendapatkan sedikit keuntungan dan bantuan untuk naik level. Lalu seseorang di sebelahnya berkata, ayolah, dia bahkan tidak mau menerima beberapa juta. Mengapa kamu berpikir dia akan tertarik pada adikmu? Salah satu rekan Wang Meng bilang, sialan. Kita baru saja mencapai level 3 dan orang itu sudah di level 5? Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Wang Meng menjawab, jangan terlalu memikirkan itu sekarang. Marilah kita masing-masing kembali ke dunia nyata dan memberitahu keluarga serta teman-teman kita tentang God Forsaken Game. Dunia pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Paling tidak, kita perlu memperingatkan orang-orang yang dekat dengan kita untuk bersiap. Rekan-rekannya menjawab, baiklah, kalau begitu, mari kita log out untuk saat ini. Kemudian diperlihatkan di dunia nyata, kini Wang Meng sudah terbangun setelah log out dari game God Forsaken. Orang-orang di sekitarnya berkata, lihat saudara Wang sudah bangun. Beritahu ketua tim, saudara Wang sudah bangun. Saudara Wang, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Kami sangat khawatir padamu. Tahukah kamu seperti apa penampilanmu? Kamu berubah menjadi semi-transparan. Jangan menakut-nakutiku, Brother Wang. Kemarin aku sudah bilang padamu untuk beristirahat. Aku datang untuk mengawasi tersangka itu untukmu. Wang Meng lalu bilang, cepat kumpulkan semuanya, sesuatu yang besar sedang terjadi. Wang Meng adalah seorang petugas kepolisian di dunia nyata. Di dalam kantor kepolisian, seseorang bertanya ke Wang Meng. Ia berkata kau sebelumnya melaporkan bahwa kau membuat sebuah party dengan profesi tersembunyi dan hampir seluruhnya musnah.
tetapi pada akhirnya diselamatkan oleh seseorang? Wang menjawab, iya, namanya adalah Shadow. Waktu dia menyelamatkan saya, levelnya cuma 3. Tapi waktu tim kami naik ke level 3, dia sudah level 5 dan dia loncat 2 level untuk mencapainya. Naik 2 level? Kalau sekarang dia level 5, bukankah dia pemain terbaik dunia? Bagaimana dia melakukannya? Wang Meng menjawab, mungkin dia membunuh bos atau apa? Berdasarkan apa yang kau katakan, Shadow itu sudah level 3 sejam yang lalu, apalagi sekarang sudah level 5. Mengapa dia tidak kembali ke dunia nyata? Atau mungkinkah dia tidak memiliki saudara dekat di dunia nyata dan tidak perlu memberitahu keluarganya? Wang Meng bilang, itu yang tidak diketahui. Mungkin dia memang tidak punya keluarga. Lalu tiba-tiba seorang polisi wanita berkata, mungkinkah Shadow ini seorang transmigrator? Bukankah para transmigrator biasanya yatim piatu dan menjadi kuat dengan sangat cepat? Apa pendapatku benar? Lalu kepala kepolisian berkata, Anyu, aku sudah bilang padamu untuk mengurangi membaca novel. Jangan membuat lelucon seperti itu dalam situasi yang sulit seperti ini. Jadi guys, polisi wanita itu bernama Anyu. Kemudian kepala kepolisian lanjut berkata, informasi yang diberikan Wang Meng, God Forsaken Game itu sama dengan informasi yang diberikan oleh petinggi. Ada penelitian baru yang menunjukkan bahwa beberapa orang tua meninggal tidak lama setelah mereka tertidur, setelah mengumpulkan dan membandingkan data dengan karyawan yang kembali ke dunia nyata, mereka memang meninggal berkali-kali dalam game. Itu artinya jika umurmu mencapai 0 di dalam game, aku akan benar-benar mati di dunia nyata. Ini adalah hal yang tidak normal dan di luar pemahaman kita. Kepala kepolisian menjawab, iya, kemungkinan besar kita sedang diserbu oleh makhluk tingkat tinggi yang tidak dikenal. Para petinggi telah memberikan perintah darurat. Bentuk tim pelapor berdasarkan lokasi, jelajahi God Forsaken Game itu dan bagikan informasi. Kita harus segera membentuk pasukan profesional yang besar. Ini adalah peristiwa besar yang mempengaruhi seluruh dunia. Saat ini semua negara tengah melakukan apapun yang mereka bisa untuk menjelajahi God Forsaken Game ini. Jika kita tertinggal dalam aspek ini, itu otoritas di dunia, sehingga kita harus mendapatkan informasi dengan cara apapun. Anyu, kau ditunjuk akan menjadi kapten tim 1. Anyu menjawab, baik. Wang Meng akan menjadi wakil kapten. Kalian berdua akan memilih rekan setim kalian sendiri. Kemudian seorang kapten di kepolisian bilang, dari deskripsi Wang Meng, Shadow ini sepertinya tidak memiliki karakter yang buruk. Kau bisa mencoba berteman dengannya. Alasan mengapa aku menggunakan Anyu sebagai kapten adalah karena aku merasa kepribadiannya paling cocok untuk menyelidiki Shadow. Aku harap kalian berdua dapat menemukan identitas asli Shadow sesegera mungkin. Akan lebih baik jika kau dapat menjalin kerjasama dengan Shadow sebagai perwakilan kita dan memperoleh semua informasi yang dimilikinya. Apapun sisanya, prioritasmu yang paling penting saat ini adalah menjaga stabilitas masyarakat. Mengerti? Semua bawahannya berkata iya. Kemudian kepala kepolisian membubarkan rapat. Keesokan harinya, diperlihatkan situasi di sekolah Qin Xiaoyu. Salah satu murid yang bernama Zhang Wei berkata, selama mereka yang berada di distrik yang sama tidur pada waktu yang sama, mereka akan muncul di desa permulaan yang sama. Lalu temannya bertanya, apakah itu benar? Ini tidak akan berhasil. Aku harus pulang dan membantu orang tuaku. Mereka belum pernah bermain game sebelumnya dan aku khawatir mereka tidak akan terbiasa dengan game tersebut. Lalu temannya yang lain berkata, jangan melibatkan diri sendiri dulu, kita bisa tumbuh sendiri, baru bisa mengurus orang tua kita. Sementara itu, Xiaoyu dari tadi memandangi handphone. Lalu dia berkata, ada kejadian besar seperti ini dan tidak ada satupun reaksi dari Qin Feng? Dan dia tidak datang menemuiku untuk meminta maaf? Dia sombong sekali. Setiap kali orang itu marah padaku, dia akan mencari cara untuk menenangkanku. Tapi bukan cuma dia tidak melakukannya, dia malah memukulku. Orang tuaku saja tidak pernah memukulku sebelumnya.
Yang kulakukan cuma bolos kelas buat nonton konser Song Fei. Sialan Qin Feng, kalau kali ini kau tidak meminta maaf kepadaku 1000 kali, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Untung saja aku kemarin pergi menemui Brother Song Fei. Jika tidak, begitu God Forsaken game ini keluar, aku khawatir tidak akan ada banyak kesempatan. Kemarin kami begitu dekat, Song Fei. Aku sangat merindukanmu. Lalu Xiao Yu tersadar oleh sesuatu. Oh benar. Karena kau akan masuk ke dalam game dalam keadaan tidur. Itu artinya Song Fei pasti akan masuk juga. Selama aku masuk ke dalam game, bukankah itu berarti aku akan menemukan Song Fei? Lalu Xiao Yu kepikiran untuk bertanya ke temannya. Temannya bernama Zhang Wei. Zhang Wei ini naik level ke level 3 dengan sangat cepat. Dia pasti seseorang ahli. Aku akan bertanya padanya. Kemudian diperlihatkan seorang murid pria sedang melihat pesan di handphonenya. Ternyata itu pesan dari Xiao Yu. Isi pesannya seperti ini, expert Zhang Wei. Apakah kau punya strategi untuk dibagikan? Ternyata pria itu adalah Zhang Wei level 3. Zhang Wei bilang, "Hei Xiao Yu, seseorang Dewi Agung sepertimu datang menemuiku untuk strategi juga. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Dewa. Jika aku bisa mendapatkan Xiao Yu, hehehe." Zhang Wei membalas pesan Xiao Yu. "Xiao Yu, kamu telah bertanya pada orang yang tepat. Biar aku beritahu. Sebuah rahasia. Di awal game gunakan semua point attribute-mu ke agility. Kalau tidak, kamu tidak akan cukup cepat dan akan disiksa oleh monster." Lalu Xiao Yu menjawab, "Apakah aku masih perlu memasukkan poinku ke dalam agility jika aku bertipe penyihir?" Zhang Wei membalas, "Iya, agility tidak sepenuhnya tidak berguna bagi tipe penyihir. Agility dapat meningkatkan kecepatan, dan ini sangat penting untuk tahap awal." Lalu Xiao Yu bertanya lagi, "Tapi bagaimana jika aku masih tidak bisa menang setelah menambahkan semua poinku ke agility?" Zhang Wei bilang, "Jangan khawatir Xiao Yu. Selama ada orang di desa yang naik level hingga level 5, maka dia bisa mengaktifkan formasi teleportasi di desa. Kelompok acak untuk naik level dan ketika formasi teleportasi terbuka, aku akan datang mencarimu dan membawamu ke puncak." Xiao Yu terlihat senang dan berkata, "Hebat. Benar saja informasi ini sangat berguna. Aku menemukan seseorang untuk menggendongku naik level." Qin Feng, akan kutunjukkan padamu. Aku akan memasuki game sekarang." Kamu boleh saja terus bersikap sombong. Tapi begitu kamu masuk ke dalam game, kau akan lihat bahwa levelku jauh lebih tinggi darimu. Kalau saat itu tiba, aku tidak akan menggendongmu untuk naik level. Kembali ke Qin Feng yang sedang looting. Dia mengambil equipment bernama Curse Ring tingkat Gold. Dapat digunakan untuk semua profesi. Semua atribut bertambah 8. Dark Elemental Resistance bertambah 26, Weak Point Attack Multiplier bertambah 0,1. Persyaratan penggunaan level 4. Semua atribut bertambah 8, itu sama dengan 32 point atribut. Cincin ini setara dengan seseorang yang naik 3 level. Dan cincin ini juga memiliki efek ketahanan terhadap Dark Element. Ini akan sangat berguna melawan banyak monster. Instant Shadow Slash tingkat Silver Assassin Type Skill. Flash ke satu arah maksimal 15 meter dan memasuki kondisi tak terlihat berlangsung selama 5 detik, memberikan 3 slash ke semua musuh di jalur. Cooldown 12 detik. Persyaratan penggunaan level 4. Setiap slash akan menghasilkan 100 attack dan akan 100% dianggap backstep, namun tidak dapat menyebabkan kerusakan pada titik lemah. Qin Feng berkata, "Ini adalah skill yang sangat kuat, bisa teleportasi dan bahkan membuatku tak terlihat. Ayo pelajari segera." Dan aku masih memiliki beberapa poin evolusi. Aku akan meningkatkan Greedy Hand terlebih dahulu. Anda telah menggunakan 8 poin evolusi, tersisa 4 poin. Greedy Hand tingkat Diamond, Assassin tipe skill. Dapat digunakan pada mayat booster, memiliki peluang 160% hingga 220% untuk mendapatkan lootingan drop tambahan. Lootingan tambahan memiliki peluang 20% sampai 40%.
untuk menjadi satu tingkat lebih tinggi. Sesuai perkiraan, membunuh monster boss sekarang akan memberiku 2 buah lutingan, sedangkan membunuh 1 monster boss sama dengan membunuh 3. Aku akan menggunakan poin evolusi yang tersisa untuk meningkatkan Instant Shadow Slash sebanyak 3 tingkat. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda telah menggunakan 3 poin evolusi, tersisa 1 poin. Instant Shadow Slash naik tingkat dari Silver ke Gold lalu ke Platinum. Slash ke satu arah paling jauh 21 meter dan memasuki kondisi tak terlihat selama 7 detik, memberikan 5 tebasan ke semua musuh. Waktu cooldown 12 detik, persyaratan penggunaan level 4. Waktu cooldown dan tidak berubah, ini cukup sulit. Tapi hanya dengan mengandalkan Instant Shadow Slash, aku bisa menjadi tak terlihat tanpa batas. Sisanya sampah, meski buku skill warrior tingkat Silver Battle Roar ini bisa dijual untuk mendapatkan tambahan masa hidup. Lalu tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara. Itu serangan dari beberapa monster. Monster itu langsung menerjang ke arah Qin Feng. Monster itu berlevel 4, monster Lemon Crawler. Qin Feng bilang, waktu yang tepat, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan Instant Shadow Slash. Lalu Qin Feng mengaktifkan skill Instant Shadow Slash. Serangannya begitu kuat, dalam sekejap monster itu dikalahkan. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh Limb Crawler berlevel 4, menerima 80 poin XP, dan menerima 5 masa hidup yang dapat diperjualbelikan. Efisiensi membunuh monster meningkat lagi. Jika aku menggunakan skill Venom Dart, aku hanya butuh 2 dart untuk membunuh 1 monster. Waktu pertempuran dipersingkat, dan ini mengurangi kemungkinan terjadinya insiden. Saat ini aku memiliki 618 hari masa hidup yang dapat diperjualbelikan. Tetapi untuk mewujudkan equipment dan skillku, aku harus menggunakan setidaknya 2,5 tahun masa hidup yang dapat diperdagangkan. Lebih tepatnya aku membutuhkan 900 hari masa hidup. Aku akan kembali terlebih dahulu dan menjual semua barang di tas penyimpananku. Mungkin cukup untuk mencapai masa hidup yang diperlukan. Begitu aku naik level ke level 10, aku akan dapat mewujudkan skill dan equipment dalam game ke dunia nyata. Setelah mengalahkan monster Limb Crawler level 4, Qin Feng melanjutkan perjalanannya di dalam hutan, tapi dia tiba-tiba mendengar percakapan seseorang dan mengaktifkan skill camouflage-nya. Mereka adalah Lizzie dan kawan-kawannya. Seseorang yang berdiri di depannya adalah Mao Lijun. Mao berkata, "Selamat Nona Muda, Anda telah naik level hingga level 3. Anda harus memenuhi janji Anda sekarang?" Lizzie bilang, "Jangan khawatir. Apakah menurutmu industri Dajiang kami tidak akan memiliki sedikit uang untukmu? Aku akan kembali ke dunia nyata sekarang. Ini nomor teleponku. Hubungi aku secara langsung." "Oh benar jual masa hidupmu yang dapat diperdagangkan yang kau miliki. Aku akan memberimu 100.000 untuk setiap masa hidup." Mao Linjun menjawab, "Tidak masalah. Aku katakan bahwa Shadow adalah idiot buta karena tidak menganggap serius bahwa seperti Anda. Lalu mari kita bicara lebih banyak di dunia nyata." "Hahaha, jika game dapat mempengaruhi umurmu, aku dapat farming masa hidup kapan saja aku mau. Hanya mereka yang mengubah kemampuan bermain game menjadi uang sungguhan. Sepertiku adalah seorang genius. Yang mereka tidak sadari, semua percakapannya didengar oleh Qin Feng." Selanjutnya diperlihatkan di kota Shell Town. Qin Feng sudah tiba. Qin Feng mengaktifkan formasi teleportasi di kota itu. Qin Feng berkata, "Dengan cara ini, formasi teleportasi di kota Shell Town diaktifkan." Lalu notifikasi sistem muncul. "Selamat untuk lighting up the teleportation formation di Shell Town. Anda telah menerima 1 poin reputasi. Anda dapat berteleportasi sekali sehari secara gratis. Teleportasi berikutnya akan mengkonsumsi umur yang dapat diperdagangkan." Saat ini, tidak ada formasi teleportasi yang teraplikasi lainnya di kota Jianghia yang telah ditemukan. Formasi teleportasi di kota pemula adalah 2 arah. Tidak ada gunanya menerangi satu sisi.
Seseorang dari kota lain harus mencapai level 5 dan mengaktifkan formasi teleportasi untuk memungkinkan teleportasi. Aku ingat bahwa di kehidupanku sebelumnya, Song Fei berada di kota Firefly. Aku dapat mengatur peringatan yang akan segera memberitahuku ketika seseorang mengaktifkan formasi teleportasi kota Firefly. Tapi itu bukan masalah besar. Untuk teleportasi antar kota, tujuan utamanya adalah untuk naik level hingga level 10 dan kemudian menuju ke God's Abandoned Realm. Kemudian diperlihatkan, Qin Feng muncul secara mendadak lagi di tengah kerumunan. Qin Feng menjual equipment dan skill hanya untuk 10 detik, pertama datang pertama dilayani. Orang-orang heboh melihat itu. Itu expert Shadow muncul lagi. Shadow akhirnya di sini. Aku sudah menyiapkan 150 hari masa hidup untuk membeli sesuatu. Terakhir kali Shadow menjual buku skill penambah kecepatan, yang membuat Nona Grey Rose melesat ke tempat kedua dalam daftar peringkat. Aku harap ada buku skill untuk penyihir kali ini. Wow, benar-benar ada buku skill. Tapi itu buku tingkat silver, skill Battle Roar untuk kelas warrior. Orang-orang berebutan ingin membeli buku skill itu. Lalu seseorang mengambil buku itu dan berkata, "Aku ingin battle roll ini." Kemudian notifikasi sistem muncul. Pertukaran sukses Anda telah menerima 300 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Lalu orang lain melihat itu dan berkata, "Menghabiskan 300 hari masa hidup untuk membeli satu buku skill, apakah itu layak?" Kemudian orang di sampingnya berkata, "Pandanganmu terlalu dangkal. Dengan buku skill ini, efisiensi kelas warrior dalam farming memburu monster akan meningkat beberapa kali lipat. 300 hari masa hidup akan kembali dalam waktu kurang dari 2 hari setelah berburu monster." Lalu situasinya semakin banyak yang terjual, ada yang membeli mage robe, ada juga yang membeli equipment sepatu, dan lain-lainnya. Aku menjual semuanya dalam 1 menit. Aku menerima 650 hari masa hidup yang dapat diperjualbelikan kali ini, sekarang total 2174 hari. Tapi itu masih belum cukup. Jika aku ingin membawa level, atribut dan profesi, serta equipmentku menjadi kenyataan, itu masih belum cukup. Karena sebuah dagangannya sudah habis, beberapa orang tidak mendapatkan apapun. Ada juga sampai memohon-mohon agar menjual equipment dan buku skill di sini lain kali. Kemudian seorang wanita menghampiri Qin Feng. Ia berkata, "Shadow, saya punya equipment di sini. Apakah Anda menginginkannya?" Lalu wanita itu mengeluarkan sebuah equipment cincin. Itu adalah Space Ring. Berisi 12 slot ruang inventory, tidak menempati slot cincin atau backpack. Qin Feng kaget melihatnya. Ini adalah equipment penyimpanan khusus. Nilainya terletak pada tidak menempati slot cincin atau backpack, dan setiap layar hanya dapat membawa paling banyak 3 backpack penyimpanan. Meskipun hal ini dapat dijatuhkan oleh monster manapun, drop rate-nya sangat rendah. Tapi orang ini mendapatkannya awal ini. Dia memiliki keberuntungan terlalu bagus. Kemudian Qin Feng menjawab, "Berapa harganya?" Lalu di dalam hati ia berkata, "Di masa lalu, 12 slot seperti ini dapat dijual sebanyak 3.600 hari. Lalu wanita itu bilang, "Aku tidak ingin menjualnya, aku hanya ingin menambahkanmu sebagai teman, dan memintamu untuk membentuk party dengan kami untuk membunuh satu boss monster." Qin Feng berkata, "Baiklah." Kemudian notifikasi sistem muncul. Layar Black Plum Big Plum menerima permintaan pertemanan Anda. Lanjut Qin Feng menanyakan bos, "Dan apa yang kamu kalahkan?" Wanita itu menjawab, "Bos tingkat gold." Lalu Qin Feng bertanya lagi, "Apa nama monsternya?" Wanita itu bilang, "Aku tidak berhasil melihatnya karena terlalu jauh. Tapi itu adalah perahu di rawa yang tampak compang camping." Qin Feng berkata di dalam hati, "Perahu sompang samping, mungkinkah itu Golden Ghost Ship?" Golden Ghost Ship adalah rare special boss, bisa muncul di level manapun. Penampilan boss ini sangat rendah, dan mengeluarkan drop beberapa equipment special yang berguna. Setiap kali Golden Ghost Ship muncul, pertempuran akan pecah di antara berbagai guild karenanya. Golden Ghost Ship yang muncul di kota seharusnya level 5.
level Golden Ghost Ship Group ini yang paling mudah dibunuh. Mengalahkan Golden Ghost Ship di desa pemula, aku akan menerima cincin penyimpanan langka dan saat ini aku menjadi anggota party Wang Meng. Melihat wanita di sampingnya, dia berkata, mungkinkah dia ikan koi yang dikabarkan di kehidupan masa laluku? Bagaimana kau menemukan bos tier gold ini? Wanita itu menjawab, setelah menghabiskan makananku pas offline. Aku ingin dengan cepat online dan naik level dengan partiku. Tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan naik level begitu lambat? Tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi aku jalan-jalan dan menemukan bos tier gold di bawah tebing. Dalam kehidupan masa laluku, dikabarkan bahwa party Wang Meng memiliki anggota dengan fisik ikan koi. Ketika berkeliaran di alam liar, dia bisa bertemu dengan bos langkah, peti harta karun, istana bawah tanah dan kuil. Pada awalnya aku pikir itu adalah tabir asap untuk menutupi informasi yang mereka miliki. Aku tidak berharap itu nyata, itu dia. Lalu wanita itu menatap dengan wajah memerah ke Qin Feng. Lalu berkata, Shadow, mengapa kau melihatku seperti itu? Tidak ada apa-apa, ujar Qin Feng. Sebelum mereka berdua meninggalkan desa pemula, ada seseorang yang bersembunyi di balik pohon yang mengintip mereka. Kemudian pria yang mengintip tadi berlari ke bosnya, bos. Pria itu membawa seorang gadis keluar kota. Benar saja dia hanya bocah muda. Dia tidak bisa menahan diri untuk menahan seorang gadis. Ayo berangkat ikuti mereka. Kembali ke Qin Feng dan wanita tadi. Qin Feng bilang, aku dapat membantu melawan monster boss itu. Jika bos itu menjatuhkan equipment dan sebuah buku skill yang dapat kau gunakan, aku akan memberikannya padamu, sisanya akan menjadi milikku. Bagaimana dengan itu, apakah kau setuju? Wanita itu menjawab, lalu bagaimana dengan Captain Wang Meng dan yang lainnya? Qin Feng bilang, sepertimu memiliki segala macam kelas, jadi tidak ada lootingan yang di-drop untuk Assassin Comat. Maka tidakkah aku akan melakukannya dengan sia-sia? Lalu wanita itu menjawab, lalu mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Tetapi bisakah aku membuat permintaan kecil? Jika ada equipment untuk Captain Wang Meng dan yang lainnya, dapatkah kau menjualnya kepada kami dengan diskon? Qin Feng bilang, oke, tidak masalah. Kemudian wanita itu berkata, mari berangkat setelah Captain Wang Meng online. Oh iya, kemana kita akan pergi sekarang? Ya, kita sedang dalam perjalanan untuk melawan bos tier gold. Sontak wanita itu kaget mendengarnya, Shadow, kau seorang assassin, dan aku seorang penyihir. Kau bisa menjadi tidak terlihat, tetapi aku tidak bisa menahannya jika monster itu menyerangku. Qin Feng menjawab, aku sendiri cukup. Kau bisa menonton dari suatu tempat yang aman. Apa kamu sendiri? Membunuh bos tertingkat gold? Meskipun aku tahu kamu itu sangat kuat, tapi ini terlalu konyol. Di tengah-tengah pembicaraan itu, Qin Feng menyadari sesuatu. Lalu dia menggunakan skill kamuflasenya. Dia menghilang dan membuat perempuan itu terheran-heran. Dia memanggil-manggilnya, Shadow, kemana kau pergi? Ternyata di balik pepohonan, orang yang tadi mengikuti Qin Feng sudah sampai di dalam hutan. Mereka berkata, bos, si Shadow itu menghilang. Bosnya tertawa dan berkata, dia pasti menipu gadis itu dan meninggalkannya di alam liar. Mari kita tangkap gadis itu dan mainkan sebentar. Sudah kubilang tetaplah denganku dan kau akan menjalani kehidupan yang baik. Lihat kan, wanita itu sudah datang ke arah kita. Anak buahnya berkata, bos sangat pintar. Tetapi mereka semua tidak sadar bahwa Shadow sudah ada di depan mereka dengan skill kamuflase, sehingga mereka semua tidak melihat keberadaannya. Lalu tiba-tiba, Shadow menggunakan skill Instant Shadow Slash, memberikan tebasan-tebasan di jalur yang dia lewati. Cuma sekali, serang semua musuh terkalahkan. Lalu notifikasi sistem muncul, Anda telah membunuh 5 pemain dan menerima 12 masa hidup yang dapat diperdagangkan. Lalu Shadow bilang, sangat miskin ini seperti membunuh 2 monster kecil. Setelah itu, Qin Feng kembali muncul di samping wanita itu, LG. Wanita itu bertanya, kemana kamu pergi barusan? Qin Feng menjawab, beberapa orang mengikuti kita, jadi aku mengirim mereka kembali ke kota.
Lalu wanita itu berkata dengan konyol, "Oh, aku pikir kau pergi kencing." Oh, benar Shadow, Anda memiliki skill tembus pandang itu. Jadi pergi ke toilet. Pasti sangat nyaman bagimu kan? Kau bisa buang air kecil dimanapun kau inginkan dan kau tidak akan takut terlihat. Tunggu, tidak. Jika kotoran melengket ke tubuhmu, itu seharusnya terlihat kan? Benar kan? Atau langsung memotong perkataannya. Cepatlah dan bawa aku ke Boss Monster. Sekian alur cerita God Assassin chapter 1-7. Selanjutnya admin akan upload lagi setelah chapter 8 rilis. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.